Amin ya robbal alamin. Baik, kita ke informasi selanjutnya, Pak Ustadz. 2 perwira polisi di Badan Polrestabes Medan akhirnya mengaku menerima suap atas perkara kasus narkoba. Kapolda Sumatera Utara berjanji akan terus mengusut kasus tersebut hingga ke akarnya. Kasat Kompos yang diduga menerima 150 juta. Ya. Betul atau tidak? Betul, itu kita ketahui suatu sidang kode etik. Yang 40 juta diterima AKP tahun Yesus Mamura. Betul atau tidak? Betul Pak, saksian beliau di sidang kode etik. Kasus dugaan penyuapan sejumlah perwira di Badan Polrestabes Medan terus bergulir. Kini Kapolda Sumatera Utara mengambil tugas Kapolrestabes Medan kepada pelaksana tugas Kombes Armia Fahmi yang saat ini menjabat sebagai Kabak Ops Polda Sumut. Pengambil alihan disebut agar Kombes Riko Sunarko fokus dan objektif pada pemeriksaan dirinya. 2 perwira yang berkasus di Polrestabes Medan, masing-masing Kompol Olowan Sihaan dan AKP Paul Simamora, mengaku menerima suap untuk pembatalan status tersangka Imayanti sebesar 300 juta rupiah. Terima. Siap. Dengar teman-teman media loh nih, jangan sampai lari-lari nanti. Itu, oke, itu jelas ini. Betul itu. Siap. Uangnya pada saat 300 juta itu sifatnya sederhana. Itu semua dikembalikan lagi oleh mereka, itu yang ditanya oleh pengacara, ditarik dari saudara. Ya, semua itu. Diberitakan sebelumnya Kapolrestabes Medan serta 2 perwira lainnya dibayangi isu suap kasus narkoba berdasarkan keterangan terdakwa Ricardo Siaan pada sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Medan 13 Januari lalu. Kapolda akan terus mengusut kasus ini hingga ke akarnya demi membersihkan nama baik polisi di mata masyarakat. Tuti Alewiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, kejadian ini sangat disayangkan ya, di mana praktik suap masih terus terjadi di institusi kepolisian. Nah, Pak Ustadz, Rasulullah begitu mengecam perbuatan suap menyuap. Bahkan kedua ini diancam akan berada di neraka. Nah, pertanyaannya mengapa Rasul begitu mengecam perbuatan ini, Pak Ustadz? Masya Allah, perbuatan suap menyuap adalah perilaku yang sangat tercela. Kategorinya dosa besar, diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah. Kenapa Nabi sampai mengatakan bahwa orang yang menerima dan memberi suap akan berada di dalam neraka? Pertama, sesungguhnya suap menyuap ini adalah satu hal yang menghilangkan hak orang lain, mengambil hak orang lain. Sepatutnya masing-masing mendapatkan haknya. Tapi karena ada perilaku suap, ada hak orang lain yang berpindah tangan. Yang kedua, menghilangkan profesionalisme. Kesungguhan kita untuk mendapatkan hak kita kadang-kadang hilang karena ada orang-orang yang melakukan perilaku suap menyuap. Di samping pula suap menyuap ini kan untuk memperkaya diri sendiri, untuk memastikan kepentingan dirinya terpenuhi atau ditunaikan. Padahal sesungguhnya kita adalah amat sangat menghargai siapapun. Kalau itu haknya, kalau itu miliknya, kita berikan kepadanya. Kalau bukan hak kita, bukan milik kita, tentu ada orang lain yang berhak dan memilikinya. Dikatakan pula oleh Nabi bahwa seorang penerima dan pemberi suap itu dilaknat sepanjang masa oleh Allah. La'anallahu ar-rasi wal murtasyid. Ada kata laknat berarti jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga Allah, dan ada kata annar. Keduanya kata para ulama menunjukkan betapa bencinya Nabi kepada perilaku suap menyuap, menghilangkan hak orang banyak. Mungkin orang akan tidak sungguh-sungguh lagi bekerja, maka akan hilanglah profesionalisme. Demikian juga etika sosial akan hilang, orang akan bergantung kepada suap menyuap, dan akhirnya tidak ada lagi kepercayaan di antara kita. Husnuzon akan hilang, yang ada adalah curiga, suudzon, dan sebagainya. Penyakit-penyakit sosial ini akan semakin tumbuh karena ada perilaku suap menyuap. Kenapa dikategorikan di dalam neraka? Karena orang yang berada di neraka adalah mereka yang layak mendapatkan hukuman berat. Dan memang perilaku suap menyuap termasuk dosa besar, termasuk yang diharamkan oleh Allah. Maka layaklah ia mendapatkan kerugian di dunia. Semua hartanya haram, semua hartanya tidak diberkahi oleh Allah, merugi di dunia, merugi pula di yaumil qiyamah kelak. Nah, Pak Ustadz, ini baik pemberi maupun penerima suap, keduanya diancam masuk neraka. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih besar dosanya? Pemberi suap atau penerima suap, Pak Ustadz? Masya Allah.
Sesungguhnya hadisnya sama ya tadi Mbak Wanda ya. Keduanya masuk di dalam neraka. Namun kalau kita timbang-timbang, seseorang yang memberi suap itu karena ia ada kebutuhan. Karenanya ada pula kategori yang dibolehkan dalam tanda kutip. Seseorang ingin mendapatkan haknya, namun memang tidak mungkin ia dapatkan kecuali dengan memberi sesuatu. Berarti dia ringan. Sedangkan yang menerima adalah sesungguhnya ia berkemampuan. Ketika yang dikategorikan bahwa orang yang menerima itu lebih besar dosanya, kata Imam Nawawi Al-Bantani, karena ia sesungguhnya tidak perlu untuk mendapatkan itu. Bukankah itu sudah menjadi tugasnya, itu tanggung jawabnya, dan itu ketentuan yang berlaku misalnya dalam institusinya. Maka mereka yang menerima lebih besar dosanya dari sudut pandang ini, karena sesungguhnya ia memang menjadi tugasnya menyelesaikan urusan masyarakat, namun ia memilih untuk menambah keuntungannya. Ia memilih untuk mendapatkan tambahan. Pada tambahan itu bisa jadi didapatkan dari orang yang kesulitan, bisa jadi orang itu memang sangat membutuhkan. Karenanya atas kategori ini penerima suap itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, sebaliknya memberi hadiah kepada seseorang justru dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, tapi bagaimana nih kita membedakan antara suap dan hadiah agar kita terhindar dari hal yang dilarang oleh agama? Betul Mbak Wanda, Nabi sudah menyebutkan kedua-duanya memang berbeda. Kalau tentang hadiah, tahadu tahabu, saling berbagi hadiah kalian, maka kalian saling tumbuh cinta dan kasih sayang. Sedangkan ar-rashi wal murtashi, yaitu penerima dan pemberi suap, adalah kategorinya dilaknat oleh Allah. Ada dua hal. Yang pertama adalah nawaitu, penerima dan pemberi. Kalau kemudian memberinya memang dengan sukarela, menerima pula dengan penuh lapang dada, maka tidak dikategorikan suap, tapi itu hadiah. Karena suap pasti ada keterpaksaan. Suap adalah karena ada kepentingan yang hendak ia dapatkan. Demikian juga tujuan. Hadiah itu adalah untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang, untuk memberikan penghormatan. Sedangkan tujuan suap menyuap adalah untuk menunaikan ataupun menyelesaikan urusannya. Padahal urusannya itu memang dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hadiah pula tidak ada persyaratan sebelumnya. Kalau pakai persyaratan, khawatir dikategorikan suap menyuap. Kalau tidak memberi ini, maaf, tidak bisa selesai. Ternyata ketika selesai juga tidak diselesaikan misalnya. Atau malah tidak memberi. Namun kalau hadiah, maka dia tidak persyaratkan di awal. Ya, orang yang membantu kita pun tidak mempersyaratkan. Betul-betul dia menolong kita dengan tulus, ya, menunaikan kewajibannya dengan tulus. Sedangkan kita yang dibantu dan ditolong ingin memberikan penghargaan, ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik di sisinya, tidak ada sama sekali keterpaksaan, tidak ada persyaratan di awal, tidak pula ya mereka melakukan itu karena ada kepentingan tertentu. Karenanya suap menyuap biasanya berada di instansi yang memang menjadi tugas dan kewajiban. Sedangkan hadiah ruangnya lebih umum, bahkan hadiah antar sesama keluarga, antar sesama teman yang enggak ada hubungan-hubungan, apakah hubungan kerja atau ikatan dinas, biasanya terjadi karena hubungan kerja atau ikatan dinas, sehingga hadiah lebih luas cakupannya dari suap menyuap. Dan orang yang memberikan hadiah atau menerima, yakinlah tidak ada tujuan lain kecuali membahagiakan, memberikan penghargaan kepada sahabatnya, dan itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.